Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Pengembangan Organisasi Pergerakan Kebangsaan Indonesia Tahap 2. Sebelum memasuki hasil diskusi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok terlebih dahulu. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum, kalian nungguin aku enggak? Baiklah, itulah anggota dari kelompok kami. Materi pertama akan disampaikan oleh Gima Septia Putri. Kepada Gima dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gima Septia Putri, NIM 19329098 akan menjelaskan materi pertama, yaitu Gerindo. Gerindo yaitu Gerakan Rakyat Indonesia, didirikan oleh bekas-bekas pimpinan Partindo di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937. Di antaranya Muhammad Yamin dan Sortono. Partai ini ingin menjadi partai rakyat yang lebih daripada Perindra. Organisasi ini berasal koperasi, jadi bersedia kerjasama dengan pemerintah. Para anggotanya boleh duduk dalam badan perwakilan. Organisasi ini bercorak internasional dan sosialitas. Di dalam tubuh Gerindo terdapat ketidaksesuaian pandangan. Terjadi masyarakat Indonesia. Di dalam tubuh Gerindo terdapat ketidaksesuaian pandangan. Terjadi pembersihan partai dari Muhammad Yamin. Terkena pemecatan karena dianggap tidak loyal. Kemudian ia mendirikan partai sendiri yang diberi nama Partai Persatuan Indonesia atau Parpindo. Tanggal 21 Juli 1839 di Jakarta. Partai ini bekerja sama dengan pemerintah dan berusaha mencapai kemajuan ke arah suatu masyarakat dan bentuk negara yang tersusun menurut keinginan rakyat. Asasnya sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Organisasi ini meski masa perjuangannya bagus, tetapi tidak mendapat tempat di hati rakyat karena ia tidak lahir dari bawah. Dasar partainya adalah 1. Tanggal berdiri partai 24 Mei sebagai hari kebangsaan. 2. Menerima peranakan Eropa, Cina, Arab. 3. Memperkuat ekonomi dan setuju GAPI. Kedua, Budi Utomo. Situasi sosial ekonomi di Jawa pada abad ke-19 semakin memburuk setelah berganti-ganti dilaksanakan eksploitasi kolonial dari cara tradisional sampai eksploitasi liberalisasi politik etis dan semakin derasnya westernisasi yang dilakukan pemerintah kolonial. Realisasi dari keinginan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran bagi orang Jawa agar mendapat kemajuan dan untuk membangkitkan kembali kultur Jawa. Jadi ada usaha mengkombinasikan antara tradisi dan kultur dan edukasi Barat. Tanggal berdirinya Budi Utomo di kemudian hari selalu diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena merupakan organisasi pergerakan pertama sekalipun waktu didirikan masih bersifat kedaerahan. Kata nasional Indonesia belum dipakai waktu itu, namun Indonesia sebelum 1922 belum dipakai. Sebelumnya masih istilah Hindia Belanda. Namun demikian, Budi Utomo mempelopori berdirinya perkumpulan modern yang lain. Arah perkembangan pergerakan Budi Utomo adalah nasional. Jadi, Budi Utomo dapat dipandang secara simbolis sebagai pergerakan nasional menentang penjajahan. Itulah materi pertama dan kedua dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi dari pemateri pertama. Materi kedua akan dibacakan oleh Sri Rahayu. Kepada Ayu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, NIM 19329136. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai Partai Sarekat Islam. Sebelumnya, Sarekat Islam dinamakan Sarekat Dagang Islam
yang berdiri di Surakarta oleh Haji Samanhudi. Awalnya, organisasi ini dimaksudkan untuk menghadapi pedagang-pedagang Cina yang menguasai perdagangan bahan pembuat batik. Kedudukan Cina yang kuat dalam ekonomi menyebabkan pedagang-pedagang batik di Solo terdesak dan dirugikan. Akibatnya, hubungan pedagang Indonesia dan Cina menjadi tegang dan sering terjadi perkelahian, sehingga pemerintah menimpakan kesalahan tersebut kepada Sarekat Dagang Islam yang bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan. Akhirnya, Sarekat Dagang Islam pun dilarang. Dengan dilarangnya Sarekat Dagang Islam, maka pemuka-pemukanya tidak tinggal diam. Dengan bantuan Tirto Adi Suryo dan Hos Cokro Aminoto, dibangunlah organisasi baru sebagai wadah yang lebih besar, yaitu Sarekat Islam pada tahun 1912. Untuk dapat menyusun kekuatan sosial yang besar, Sarekat Islam memperhatikan secara sungguh-sungguh golongan rakyat yang untuk menarik dukungan mereka. Islamlah yang dijadikan daya penariknya. Untuk menjadi organisasi yang kuat, Sarekat Islam harus bersifat massal. Selama 10 tahun sejak berdirinya, sikapnya terhadap pemerintah adalah loyal kooperasi. Cokro Aminoto menjelaskan bahwa antara Sarekat Islam dengan pemerintah menjalin kerjasama karena keduanya terdapat persamaan tujuan, yaitu mengusahakan perbaikan kesejahteraan umum, termasuk politik, sosial, etika, dan lainnya. Dasar organisasinya adalah persatuan bangsa dengan Islam sebagai tali atau simbol persatuan. Adapun tujuan khusus dari organisasi Sarekat Islam adalah menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam di Jawa yang diikat dengan agama. Yang kedua, meskipun tidak ada persaingan antara pedagang Cina dan Jawa, tetapi tidak akan mungkin tidak terjadi di dunia perdagangan. Yang ketiga, perubahan tingkah laku dan arogansi menegangkan hubungan sosial di antara mereka. Yang keempat, agama Islam digunakan dan merupakan faktor pengikat dan penyatu kekuatan pedagang Islam. Cokro Aminoto sebagai ketua Sarekat Islam mengatakan dalam kongresnya di Bandung 1916 yang dihadiri 80 cabang atau 360.000 anggota akan perlunya pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia. Sarekat Islam mencita-citakan supaya penduduk Indonesia menjadi satu bangsa, mempersatukan etnik Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya, dalam Kongres 7 di Madiun, Sentral Sarekat Islam diganti dengan Partai Sarekat Islam. Kemudian cabang-cabangnya dipengaruhi oleh komunis bernaung dalam Sarekat Rakyat sebagai bangunan paling bawah dari PKI. Asas dari Partai Sarekat Islam atau PSI adalah non-kooperasi. Kemudian pada Kongres tahun 1927, Partai Sarekat Islam ini menetapkan tujuan mencapai kemerdekaan nasional berdasarkan agama Islam dan menggabungkan diri dalam PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Kemudian PSI menambah kata Indonesia di belakangnya menjadi PSII atau Partai Sarekat Islam Indonesia dengan datangnya Dr. Sukirman dari Belanda. Akan tetapi PSII ini akhirnya pecah karena pertama Cokro Aminoto mempertahankan perjuangan kebangsaan dan kedua Dr. Sukirman keluar dan mendirikan Partai Islam Indonesia. Kedua aliran tersebut melemahkan PSII atau Perjuangan Islam, tetapi sempat disatukan kembali pada tahun 1937. Namun hanya sebentar karena Dr. Sukirman keluar dan diikuti oleh yang lain. Berkurangnya pengaruh organisasi dan timbulnya penentangan intern telah mengundurkan simpati massa. Padahal Sarekat Islam merupakan organisasi yang paling menonjol sebelum Perang Dunia II. Itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga teman-teman dapat memahami materi sebelumnya. Dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Vira Yulianti. Kepada Vira dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya Vira Yulianti, pemateri ketiga dari kelompok 8,
akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai PBI dan PPPKI. Nah, yang pertama yaitu PBI atau Persatuan Bangsa Indonesia. Nah, pada awalnya PBI ini merupakan suatu kelompok studi yang pada bulan November tahun 1930 berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. PBI ini berusaha dalam bidang politik sama seperti PNI, tetapi harus lebih berhati-hati dalam politik. Oleh karena itu, PBI lebih menunjukkan partai lokal dan menunjuk Surabaya sebagai lokasi pusatnya. Sebagai organisasi politik, PBI ini tidak pernah berhasil mengungguli kelompok non-koperasi yang berpengaruh di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ketika itu, gerakan non-koperasi memang sedang beku, sehingga PBI mengkritik bahwa gerakan non-koperasi memang perlu tetapi tidak mampu menghadapi pemerintah. Sebaliknya, PBI dikritik sebagai organisasi yang tidak berkarakter karena sikap politiknya koperasi tetapi sifatnya insidental. Artinya, kalau memang tidak cocok dengan politik pemerintahan, sebaiknya memundurkan diri dari parlemen. Nah, perkembangan PBI ini cepat sekali meluas ke pedesaan pada tahun 1932 dan mempunyai 30 cabang serta 2.599 anggota. Nah, dalam kongresnya tahun itu ditetapkan penggalakan koperasi, sarekat sekerja, dan pengajaran. Dalam Kongres tahun 1934 di Malang, yang dihadiri oleh 38 cabang, dibahas komunikasi antar pulau agar dapat dilakukan melalui pelayaran dan koperasi. Dibicarakan juga mengenai memajukan pendidikan rakyat dan kepanduan yang diberi nama Surya Wiraman. Dengan dilumpuhkannya gerakan non-koperasi tahun 1930, hal ini menyebabkan perkembangan kerjasama PBI dan BU, sehingga pada tahun 1934, kedua organisasi tersebut membentuk Parindra bersama organisasi-organisasi lainnya. Itu singkatnya mengenai PBI. Kemudian selanjutnya yaitu PPPKI, atau Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Nah, PPPKI ini merupakan suatu badan yang dibentuk oleh golongan nasionalis untuk menyatukan seluruh golongan-golongan yang berbeda pendapat dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan Indonesia. Nah, organisasi ini diawali dengan terjadinya perpecahan dalam kubu Serikat Islam, yaitu ketika Cokro Aminoto menetapkan sistem disiplin dalam organisasi, Semaun dan Darsono mengubah SI Semarang menjadi PKI. Nah, PPPKI ini tujuannya yaitu untuk menyatukan seluruh kekuatan pergerakan yang bersifat kooperatif dan non-kooperatif. Dikarenakan situasi perpolitikan pasca pemberontakan PKI ini sedang dilanda dalam berbagai kelesuan politik dan penuh dengan perbedaan pendapat, ditambah lagi dengan tekanan dari pihak pemerintah yang berusaha menekan sekuat mungkin seluruh pergerakan-pergerakan yang ada. Nah, PPPKI ini pada awal berdirinya mengadakan suatu kongres yang diselenggarakan di Surabaya tanggal 2 September tahun 1928. Pada saat itu, wakil-wakil partai politik menyatakan harapannya bahwa kongres itu merupakan permulaan era baru bagi gerakan kebangsaan. Nah, pada rapat kerja selanjutnya itu dibahas melalui masalah pendidikan nasional, bank nasional, kemudian cara-cara memperkuat kerjasama. Komisi-komisi pada saat itu terdiri dari yang pertama yaitu ada Cokro Aminoto dari PSI, kemudian Soekarno PNI, Oto Subarata Pasundan, dan Tamrin kaum Betawi yang menyiapkan program aksi jangka pendek. Pada awal-awal pergerakan, PPPKI ini akan menjadi suatu wadah yang mampu mengayomi kekuatan-kekuatan pergerakan. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa berbagai permasalahan kecil mulai timbul, yang mana permasalahan kecil itu akan segera menjadi permasalahan besar. Salah satunya yaitu antara mereka ada yang menentang paham nasionalis seperti halnya PSI yang hanya mengenal paham keagamaan. Sementara itu, Kongres itu berhasil menunjuk Sutomo sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPPKI
Dan rupanya, Sutomo ini dapat mengatasi perbedaan pendapat antara kelompok moderat dan kelompok radikal. Keadaan tenang tidak berlangsung lama dan segera disusul oleh munculnya isu-isu yang dapat mengancam persatuan federasi yang rapuh itu. Nah, itu sesingkatnya mengenai PPPKI dan PBI. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan hasil diskusi kami dan mengikuti diskusi dengan baik. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.